Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, or whenever you watch this video. Let me introduce myself. My name is Pratomo Handoko. You can call me Tomo. And here I'd like to share a material about greeting, atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sapaan. Kalau pertama ketemu orang kita bilang hai, misal seperti itu. Atau nelpon, misal ketika nelpon hello, itu namanya halo, sorry, kalau bahasa Indonesia halo ya, hello. Itu disebut sapaan ya. Dalam bahasa Inggris disebut greeting. Dan di sini kita akan bahas sapaan dalam bahasa Inggris. Oke, langsung aja yang pertama. Very first one, and I think the most simple one is hi. Jadi ini mirip dengan sapaan dalam bahasa Indonesia hi ya. Cuman kalau di Indonesia itu biasanya ditulis dengan kata huruf HAI ya. But in English we only need 2 letters, cuman butuh 2 huruf aja. Itu H and I ya, cuman butuh H sama I kalau dalam bahasa Inggris. And tetap dibaca hi ya, dibacanya hi, sama untuk pengucapannya sama dengan hi dalam bahasa Indonesia ya. For example, hi dad, hi mom, nah, itu jawabnya pun sama, hi juga. Jadi kalau ketika kita ketemu orang kita bilang hi, orang juga akan jawabnya hi. But nggak terlalu kaku sih kalau untuk ini. Hi bisa dijawab hello, seperti itu. Jadi hello bisa dijawab hi, makanya ada hello, hi, hello, 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 hi kayak gitu. Kalau di kelas biasanya kalau saya ngajar, kadang murid lagi ribut, itu cara mancing atensinya kayak gitu biasanya. Nah, the next one is hello, tadi sudah sempat disinggung. Nah, ini sama kasusnya dengan hi dalam bahasa Indonesia tadi, yang menurut saya kemungkinannya adalah kata serapan dari bahasa Inggris hi tadi. Halo dalam bahasa Indonesia itu juga sepertinya adalah kata serapan dari hello ini ya, bahasa Inggris. Dan bedanya kalau halo itu HALO ya dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris itu we need 5 letters ya, HELLNO. Jadi HELLO dibaca hello ya, bukan nggak dibaca halo. Kalau dalam telepon biasanya kita greeting sering pakai ini hello ya. Kalau hi jarang ya, yang angkat telepon hi. Ada sih yang pakai hi, tapi umumnya pakai hello ya. Kemudian the third one, sudah 2. Oh sorry, tadi hello, cara jawabnya juga hello, bisa hi juga bisa. Nah, jadi cukup fleksibel hi sama hello nih, bisa tukar-tukaran jawaban. The third one is how do you do. Nah, ini di buku pelajaran sering disebutkan how do you do. Ini konon katanya digunakan greeting yang khusus digunakan untuk seseorang yang kita baru pertama kali ketemu. Jadi pertama kali ketemu pakai how do you do, orangnya yang satu yang ketemu kita itu juga akan bilang how do you do. Tapi setelah itu next time we meet that person, kita nggak perlu lagi nyebut how do you do karena kita udah pernah ketemu ya, udah pernah kenal, udah kenalan, asumsinya udah kenalan lah. Nah, itu pakai how do you do. How do you do di sini jangan diartikan tekstual ya, artinya bukan bagaimana kamu melakukannya, enggak, karena itu how do you do it ya. Kalau how do you do ini apa ya artinya? Saya nggak begitu tahu artinya ya, pasnya maksudnya arti jelasnya. Yang jelas ini greeting, bentuknya salam ya. And the truth is saya hampir nggak pernah nemu
penggunaan how do you do ini dari kehidupan nyata ya, baik di film atau lihat langsung, itu belum pernah, cuma di buku aja tahu ada how do you do ya. Kemudian ada greeting ya. Greeting ini sendiri juga adalah sapaan ya, bisa pakai greeting, tapi greetings ya, nanti jawabnya juga greeting sama. Itu mostly used in UK since it's included as British English, termasuk sebagai bahasa Inggrisnya orang Inggris. Kalau bingung ya, kok bahasa Inggris kan memang punya orang Inggris, namanya bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris tuh banyak ternyata ya. Ada American English, ada British English, Australian English, macam-macam ternyata ya. Indonesian English ada nggak? Ya walking itu ya Indonesian English, walking. Nah nggak ada ya kalau Indonesian English, belum diakui. Jadi ini yang maksudnya tadi adalah yang sudah termasuk sebagai bahasa Inggris baku, mungkin ada beda-beda ya. British English, American English, Australian English itu udah termasuk baku. Kalau Indonesian English nah, itu belum masuk. Oke. Nah, jadi ini tadi greetings. Jawabnya sama, greetings. And since it's British English, I think it's kinda weird if you use it in America, for example. Jadi lebih cocok pakainya di Inggris. Kalau di kayak Amerika mungkin pakai hi atau hello aja. Selanjutnya ada beberapa greetings yang based on time ya, di basisnya waktu ya. Good morning itu selamat pagi, ada good afternoon selamat siang, good evening selamat malam ya. Jawabnya juga sama, good morning ketemunya good morning juga, jawabnya good afternoon juga, good evening juga. And for your information, untuk masalah rentang waktunya karena sedikit perbedaan, sering diprotes juga saya kalau bilang good morning tuh matahari udah agak tinggi. Kalau di Indonesia matahari udah agak tinggi itu udah masuknya siang. Kalau di luar setahu saya karena saya nggak pernah tinggal di luar negeri ya, tahunya dari buku aja, itu morning itu mulai dari jam 12 malam lebih ya, sampai sebelum jam 12 siang itu masuknya morning ya. Jadi meskipun matahari udah tinggi tapi sebelum jam 12 siang tuh masih masuk morning. Beda sama Indonesia ya. Kemudian afternoon itu dari setelah siang sampai setelah 12 siang sampai 6 sore. Baru kemudian evening itu malam dari 6 sore sampai ya 12 malam ya. Evening juga bisa diartikan selamat sore sih, karena agak sore juga atau itu Indonesia. Nah, ada nggak good noon ya? Noon itu kan siang tengah hari. Nggak ada ya, karena dia noon itu cuma 12 pas, jam 12 siang pas itu. Jadi sangat jarang sekali lokasi seperti itu waktu itu kita kasih salam. Paling good day itu ya untuk siang, selamat siang bisa. Jadi rentangnya lebih luas lagi. Kalau good day bisa dari pagi tuh sampai maghrib mungkin ya. Nah, kalau good evening itu katanya selamat malam ya. Bedanya apa sama good night? Good night bukannya selamat malam juga, beda ternyata ya. Good evening itu untuk greeting maksudnya, good night itu untuk parting. Jadi good evening ini sama good night beda, meskipun artinya sama-sama selamat malam. Tapi good night ini selain selamat malam juga berarti lebih bisa diartikan selamat tidur, karena dia digunakan oleh native speaker itu commonly for ending a conversation atau meeting
Jadi kalau kita mengakhiri pertemuan atau percakapan, kita mengakhirinya dengan good night kalau malam hari. Jadi misal nih kita malam ketemu seorang, ya kita mengawali dengan good evening, orangnya jawab good evening juga, kita ngobrol bla 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 bla. Setelah itu kita akhiri dengan good night juga dari orang orang itu, kayak gitu. Jadi jangan salah, ntar malah awal ketemu bilang good night, dikira udah selesai. Ya, misal ada kan nelpon native speaker, kita nelpon bule misalnya, kita nelpon bule karena malam ya, kemudian halo, nah, orangnya jawab hello, kemudian kita ngomong good night karena malam itu good night, misternya jawab dong good night, tutup. Bingung kan, telepon lagi hello mister, jawab lagi hello good night ditutup lagi, ya gitu aja terus sampai kiamat ya. Jadi jangan keliru. Good night itu untuk parting, untuk mengakhiri obrolan percakapan. Jadi jangan mengawali dengan good night, nanti malah dikira udah selesai gitu. And the last one, and I think this is the best greeting ya, and especially for Muslim, if we are Muslim and our the other person, orang satunya juga Muslim, it's better for us to greet that person with salam ya, mestinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang tadi di awal. Kenapa? Karena ini bukan sekedar greeting tapi juga doa ya, doa yang sangat bagus malah. Meskipun good morning, good day, good afternoon itu juga sebenarnya doa ya, semoga hari kita baik kayak gitu. Tapi yang ini lebih baik lagi pastinya. Assalamualaikum itu kalau nggak salah artinya keselamatan bagi kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkahnya ya. Luar biasa sekali kan. Jadi ketemu saudara kita ucap salam, mendoakan balik ya. Indah sekali dalam Islam tuh. Nah, baru kemudian ketika kita sudah mengucap salam, diikuti dengan greeting lain kayak hi, good morning dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi whatever language you use ya, mau pakai bahasa Indonesia, kayak ngobrolnya itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang, Arab, pakai bahasa planet sekalipun, nah kayak salamnya tetap lebih baik kalau sama Muslim ya, pakai salam dulu, nyapanya tetap lebih pakai salam dulu, seperti itu, baru greeting lain. To sum it up, untuk saya ringkas tadi yang sudah sampaikan. Kalau untuk greeting, pertama bisa pakai hi, kemudian hello, ada how do you do, greeting, kemudian based on time ada good morning, good afternoon, good evening, good night enggak ya, good night itu maksudnya parting. Next time kalau bahas soal parting saya akan bahas lagi tentang good night. Dan untuk jawabannya tadi, jawabnya juga hi atau hello jawabnya hi, hello boleh. Kemudian ada greeting, how do you do, jawabnya how do you do, greeting juga greeting. Kemudian ada apa lagi tadi, good morning, jawabnya good morning, good afternoon juga, evening. Seperti itu. Jadi I think that's all for greeting. Oh sorry, ada yang lupaan, salam tadi. Nah kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tahu belum lupa ya. Ya, tapi saya yakin kalau Muslim harusnya udah hafal itu. Okay, I think that's all for the greeting material. If you like this video, don't forget to hit the like, share, and subscribe button. I think that's all. Thanks for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.